Dengan penggunaan kohe kambing yang tidak benar, ini justru akan merusak tanaman, justru akan membunuh tanaman. Ini gambarannya sahabat ya. Nah, pada saat proses fermentasi ini mengeluarkan suhu atau panas yang luar biasa. Ini lihat sahabat, ini saking panasnya ini sampai ada uap airnya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semuanya. Nah, kohe kambing ini adalah menurut sebagian petani ini merupakan pupuk andalan bagi para petani karena kandungannya yang luar biasa, ada NPK dan unsur hara mikro lainnya, dan sudah terbukti untuk tanaman ini bagus sekali. Namun sahabat, dengan penggunaan kohe kambing yang tidak benar, ini justru akan merusak tanaman, justru akan membunuh tanaman. Maka jangan sekali-kali melakukan pemupukan dengan kohe kambing ini sembarangan sahabat. Kenapa? Karena dengan pemupukan kohe kambing yang belum terfermentasi secara sempurna justru akan membunuh tanaman. Ini gambarnya sahabat ya. Nah, ini adalah kegiatan proses fermentasi kohe kambing sahabat. Jadi pada saat proses fermentasi, kohe kambing ini mengeluarkan panas, suhu yang luar biasa panasnya. Ketika pada saat proses fermentasi terjadi, yaitu sekitar 7 hari sampai 14 hari, kemudian 21 hari, itu panasnya luar biasa. Karena ini sudah sekitar lebih dari 21 hari, maka ini suhunya sudah berkurang sahabat. Coba kita lihat lebih dekat lagi ya sahabat ya. Nah, pada saat proses fermentasi ini mengeluarkan suhu atau panas yang luar biasa. Ini lihat sahabat, ini saking panasnya ini sampai ada uap airnya ini ya. Ada uap airnya di plastiknya ini karena suhunya luar biasa. Nah, ini kalau dibongkar sahabat, nah sampai mengeluarkan asap. Nah, ini sampai mengeluarkan asap sahabat. Ini kaki kalau masuk di sini, ini sudah kayak di obori ya sahabat, kayak masuk ke dalam air yang sedang mendidih. Saking panasnya ini nggak kuat, jadi kaki itu nggak kuat. Jadi kalau pada saat proses fermentasi ini terjadi pada media tanam, itu coba kita bayangkan bagaimana akar tanaman kita, ketika dia tumbuh di media tanam yang ada kohe mentahnya sedang melakukan proses fermentasi. Tangan kita saja kalau masuk di sini itu kayak melocot-melocot gitu ya, saking panasnya. Apalagi perakaran yang baru tumbuh, apalagi tanaman yang baru kita tanam. Nah, itu pasti dia juga akan koit. Alih-alih dia bisa tumbuh kembang dengan baik, justru akan membunuh tanaman itu sendiri. Baik sahabat, kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan pemupukan kohe kambing yang benar. Yang pertama akan saya bahas kesalahan teman-teman dalam menggunakan atau memupuk kohe kambing. Kemudian nanti setelahnya kita akan bahas bagaimana cara memupuk dengan kohe kambing yang benar sahabat. Nah, kesalahan yang pertama sahabat, ketika kita mau menggunakan kohe kambing sebagai media tanam, jangan sampai kohe kambing ini kita campur dengan media tanam kita. Kohe kambing yang mentah jangan sampai kita campur dengan media tanam kita dan langsung kita gunakan untuk menanam. Nah, ini parah sahabat. Kalau sampai terjadi proses fermentasi di perakaran ya, di perakaran yang baru kita tanam, tanaman yang baru kita tanam, maka yang terjadi adalah tanaman itu akan kepanasan, perakaran tidak mampu menembus, kemudian pH-nya akan drop. Karena pada saat proses fermentasi ini pasti pH-nya drop. Otomatis kalau pH drop kemudian kondisi panas, tanaman itu tidak akan mungkin tumbuh dengan baik. Kemudian kesalahan yang kedua yang biasa
lakukan oleh teman-teman petani adalah melakukan pemupukan kohi kambing yang mentah ini untuk tanaman kita yang masih kecil dilakukan seperti ini. Kalau masih kecil ini jangan dilakukan seperti ini meskipun kondisinya hanya di atas, meskipun hanya untuk topping. Karena apa? Perakaran tanaman yang masih kecil ini masih berada di permukaan, dia belum menembus ke bawah, sehingga ketika terjadi proses fermentasi, terjadi pelepasan panas, maka ini masih akan mengefek ke tanaman kita yang masih baby ini, sahabat ya. Jadi meskipun dia slow release ya, jadi dia melepas nutrisinya itu sedikit demi sedikit, ini jangan seperti ini, tapi bisa kita lakukan dengan cara menyebar seperti ini. Jangan pada pok batangnya ya teman-teman. Dengan cara menyebar seperti ini, nanti ketika kita menyiram sedikit demi sedikit, dia akan melepas nutrisinya ke dalam tanah. Baik sahabat, kemudian kita akan bahas solusinya. Jadi teman-teman ketika ingin menggunakan kohi ini, kohi kambing yang mentah ini langsung untuk media tanam, caranya begini sahabat. Jadi kita tetap mencampurkan kohi ini dengan tanah. Jadi kita campurkan dengan tanah, kemudian kita bisa menambahkan bahan coklat seperti daun-daun kering seperti ini sahabat. Nah ini juga bisa ya sahabat ya. Nah ini supaya menambah zat karbon di dalam media tanam. Kemudian kita juga bisa menambahkan arang supaya media tanam kita lebih gembur ya, bisa airase dan drainasenya lancar. Kemudian lagi sahabat, dalam pengaplikasian ke media tanam kita harus menggunakan pot yang kita kasih lubang di bawahnya sahabat, seperti ini. Kita harus lubangi pot kita di bagian bawah ini agak banyak dan besar seperti ini, supaya nanti ketika kita masukkan media tanam di pot ini, dia akan melepas panas melalui lubang-lubang yang sudah kita buat ini sahabat ya. Jadi dia tidak mengganggu perakaran tanaman yang masih kecil. Kemudian kita masukkan ke dalam pot setengahnya saja, jangan sampai penuh, jangan sampai di atas. Kita wajib melakukan penambahan kohi yang mentah ini setengahnya saja, jangan sampai di atas. Dan dari setengahnya ke atas ini kita menggunakan media tanam yang sempurna, media tanam yang sudah tidak panas lagi. Nah, seperti itu ya sahabat solusinya. Jadi kita tetap bisa menggunakan kohi mentah ini digunakan untuk media tanam, tapi caranya harus benar. Nah solusi yang kedua sahabat, ketika kita ingin menggunakan kohi kambing ini menjadi media tanam atau pupuk dengan metode apapun, yang paling bagus, yang paling aman, kita lakukan fermentasi dulu. Difermentasi sampai bahan ini menjadi gembur, kemudian sudah tidak berbau menyengat lagi, kemudian warna sudah menjadi agak gelap, dan suhunya ini sudah tidak panas lagi. Nah itu kalau sudah seperti itu bebas kita gunakan untuk media tanam, untuk pupuk dengan metode apapun. Nah sedikit penjelasan dari saya tentang penggunaan kohi kambing sahabat. Semoga tanaman-tanaman kita semua bisa tumbuh subur makmur seperti ini dan tidak terjadi kekurangan nutrisi. Nah semoga video sedikit ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya, para pecinta tanaman ya. Semoga terinspirasi, jadi jangan salah menggunakan atau mengaplikasikan kohi kambing ya sahabat ya, supaya kita tidak rugi ya, tidak menyesal di kemudian hari karena tanaman kita mati karena dipupuk sahabat ya, di kemudian hari ya, supaya tanaman kita tumbuh dengan subur dan panen melimpah. Baik sahabat tani, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa menanam hari ini supaya bisa panen esok hari. Bye bye.